Orang Jawa Timur itu mewarisi spirit dari Majapahit. Orang Jawa Tengah mewarisi spirit banyak kalau Jawa Tengah. Di antaranya mewarisi spiritnya Mataram. Nah, orang Jawa Barat mewarisi spiritnya Pajajaran. Orang Sulawesi, orang Sumatera Selatan mewarisi spiritnya Sriwijaya. Kita mewarisi itu. Kita punya leluhur yang hebat, masa kita nggak bisa mewujudkan? Masa kita nggak bisa bangun peradaban? Masa kita nggak bisa? Masa bangsa kita, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dilecehkan? Nggak bisa. Bayangkan ini, langit sore biasanya tenang, merah muda, jingga, indah. Tapi hari itu beda. Awan menggumpal, langit berubah warna. Bukan sekedar mendung, tapi seperti disapu cahaya kehijauan yang aneh. Kabut turun cepat, angin diam, suara burung hilang. Warga kampung keluar rumah, menatap ke atas, saling bertanya dalam diam. Ada rasa takut, ada rasa seolah-olah sesuatu sedang datang. Dan tepat malam itu muncul nama yang belum pernah terdengar sebelumnya, yaitu KDM. Bukan nama tokoh desa, bukan anak pesantren, tapi orang bilang dia dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata, yaitu leluhur gaib yang memilihnya. Bukan sembarangan orang, tapi yang terpilih untuk sesuatu yang besar. Dan kisah ini bukan dongeng, tapi dipercaya benar-benar terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap tonton video ini sampai akhir. Let's go. Kalau Nabi itu diberikan wahyu, kalau kita diberikan ilham. Ini. Makanya jangan aneh kalau mobil saya kalau sudah maju mundur lagi. Itu apa? Saya melihat sesuatu yang saya waktu itu juga harus balik lagi. Itu saya selalu ngikut itu. Misalnya kata ajudan saya kanan, kalau kata saya kiri nggak bisa. Kiri nggak bisa. Aing yang tadinya nggak bisa. Kenapa? Ajudan saya nggak tahu apa yang terjadi sebelah kiri. Hati saya bisa membaca apa yang terjadi di sana. Sahabat Keramat Wali, gini ya, kita tuh kadang terlalu sibuk ngeliatin HP sampai nggak sadar kalau langit pun bisa ngasih kode. Dalam tradisi Sunda, apalagi di kampung-kampung tua, perubahan warna langit bukan hal sepele. Nenek moyang kita percaya alam itu hidup. Langit, angin, pohon, semuanya bisa bicara. Tapi bukan lewat kata, melainkan lewat tanda. Jadi kalau langit tiba-tiba berubah jadi warna yang nggak biasa, hijau keemasan atau biru kehijauan, itu sering dianggap sebagai kode besar, kayak notifikasi spiritual dari alam semesta. Cuma bedanya, ini nggak muncul di layar HP, tapi langsung di atas kepala kita. Nah, di kampung tempat kisah ini terjadi, saat langit berubah itu, muncul nama KDM. Leluhur dalam kepercayaan Sunda nggak sekedar orang tua zaman dulu, tapi bisa berupa penjaga alam, guru sejati, bahkan entitas halus yang masih ngeh kalau cucunya di dunia butuh dibimbing. Dan katanya malam itu bukan cuma langit yang berubah, tapi energi di kampung itu juga berubah. Lebih berat, lebih tenang, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Dan semua perubahan itu katanya dimulai sejak KDM dipanggil. Sahabat Keramat Wali, jauh sebelum kata KDM dikenal, masyarakat Sunda sudah terbiasa membaca tanda-tanda langit. Dalam naskah kuno Carita Parahyangan, ada kisah bagaimana para raja dan resi Sunda kuno sering berdiam di hutan, bukan untuk bertapa biasa, tapi untuk menunggu suara langit. Diceritakan bahwa Resi Guru Dharma Siksa, salah satu tokoh utama dalam naskah itu, pernah melihat langit mendadak berubah ke warna biru tua pekat, disertai hembusan angin hangat. Tak lama, ia mendapat penglihatan tentang murid yang kelak akan menjadi raja bijaksana. Tanda dari langit, katanya, adalah pesan dari Karuhun yang tak bisa bicara langsung. Nah, kepercayaan seperti ini, bahwa langit dan alam adalah jembatan antara dunia manusia dan roh leluhur yang gak hilang. Bahkan, hingga abad ke-20, budayawan seperti Aji Brosidi mencatat bagaimana masyarakat adat Sunda sering mengaitkan perubahan alam dengan perubahan nasib seseorang. Misalnya, dalam satu wawancara dengan Kuncen di daerah Cipta Gelar, Ajib mencatat begini, lamun langit robah warna, kadang mah aya nu didugikeun
aya nu bakal nyakel kewajiban atau aya karuhun nu bade nembongkeun dirina. Artinya, jika langit berubah warna, kadang ada yang disampaikan, bisa ada orang yang ditunjuk memegang tugas, atau leluhur hendak menampakkan dirinya. Nah, lalu muncul juga konsep kiblat gaib. Ini bukan sekedar arah mata angin, tapi arah spiritual. Dalam kepercayaan Sunda Buhun, seseorang yang terpilih biasanya disebut akan mendapatkan petunjuk dalam mimpi atau ditarik menuju arah tertentu, entah ke gunung, sungai, atau tempat yang dipercaya jadi tapak jejak para karuhun. Dalam teks Bujangga Manik, kita bisa melihat bagaimana tokohnya merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata untuk berjalan menyusuri tanah Sunda. Dan tiap kali ia sampai di tempat suci, alam berubah, langit lebih sunyi, angin terasa beda, seperti ada energi lain yang menyambut. Dan bukan kebetulan, kisah ini mirip dengan yang terjadi saat KDM disebut-sebut dipilih. Warga bilang, sejak langit itu berubah warna, ia sering terlihat melamun di tempat sepi. Tidurnya tak biasa, seolah mendengar suara yang tak terdengar. Ia pun sering berjalan sendirian ke hutan, ke tepi sungai, bahkan ke tempat-tempat keramat yang dulu dianggap hanya bisa didatangi oleh orang tertentu saja. Lalu, apakah benar KDM mengalami panggilan dari leluhur gaib? Kita belum sampai ke jawabannya. Tapi jika menilik jejak leluhur Sunda, mereka percaya yang terpilih tak pernah meminta, tapi dipanggil oleh alam, dipandu oleh tanda. Sahabat Keramat Wali, 3 huruf itu seperti muncul tiba-tiba. Warga kampung awalnya hanya mendengar dari mulut ke mulut. Itu KDM katanya yang dipilih. Katanya langit berubah waktu dia lahir. Siapa sebenarnya KDM? Nah, banyak cerita yang beredar. Sejak kecil, KDM berbeda. Ia sering bicara sendiri. Matanya tajam, tapi bukan galak. Lebih seperti membaca sesuatu yang tak terlihat. Pernah suatu kali, saat usia 9 tahun, KDM berdiri di halaman rumahnya, lalu bilang, langit hari ini mau bicara. Dan benar, sore itu, langit berubah menjadi jingga kehijauan. Awan tampak seperti pusaran. Banyak warga merinding. Ada yang langsung nutup jendela. Ada pula yang keluar sambil membaca doa-doa. Sejak saat itu, nama KDM tak lagi dianggap biasa. Mulai muncul kabar, dia bisa tahu siapa yang mau sakit sebelum terjadi. Ada yang lihat dia bicara sendiri di sungai, katanya dengan arwah karuhun. Nah, anaknya kuncen di Gunung Sanggabuana. Bahkan ngaku mimpi didatangi KDM, tapi matanya menyala. Nah, tentu saja dari kisah-kisah ini, para warga ada yang kagum, ada juga yang takut. Sebagian bilang dia sakti, diberi tugas, bahkan penjelamaan atau reinkarnasi karuhun yang udah kita bahas sebelumnya ya. Tapi sebagian lagi ada yang skeptis. Ah, masa sih? Itu mah cuma cerita buat-buatan aja kali. Nah, tapi satu kejadian bikin semua makin rumit. Malam Jumat Kliwon, langit kembali berubah. Kali ini warnanya ungu kebiruan, dengan kabut aneh seperti melayang-layang di tengah sawah. Warga berkerumun. Dan saat itu, KDM keluar dari rumah, berjalan pelan, lalu berhenti di bawah pohon randu tua. Ia menengadah, lalu tiba-tiba seperti orang kerasukan. Ia bicara dengan suara berat. Yang lama telah pergi, yang baru telah dipanggil. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku dijaga. Banyak yang lari, ada pula yang pingsan. Bahkan ada satu ibu-ibu yang mengaku kerasukan karuhun malam itu. Katanya, eta budak teu meunang diganggu. Anjeun kudu ngajaga anjeuna. Anjeuna teh jalan antara dunia jeung nu lain. Artinya, anak itu tidak boleh diganggu. Kalian harus menjaganya. Dia adalah jalan antara dunia dan yang lain. Nah, setelah kejadian itu, warga makin yakin KDM adalah pilihan karuhun. Tapi dipilih untuk apa? Itu yang masih jadi misteri. Coba tulis di komentar, menurut kalian apa? Intuisi saya mengatakan itu, saya harus melakukan itu. Kemudian dari intuisi itu, kemudian melahirkan produk dan menutup seolah-olah saya tahu anggaran. Ya, itu memang alam lagi membimbing ke sana. Nah, sahabat Keramat Wali, kadang kita terlalu cepat menyebut sesuatu itu aneh, sesat, atau nggak masuk akal hanya karena kita nggak ngerti.
Tapi kalau kita balik sebentar ke masa lalu, langit yang berubah warna itu bukan cuma cuaca, tapi pesan. Artinya, alam yang bicara dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang peka. Dan dalam tradisi Sunda, juga banyak budaya leluhur lain. Ada kepercayaan bahwa alam gak pernah diam. Hujan bisa jadi peringatan, kabut bisa jadi perlindungan, dan langit bisa jadi tanda. Lalu tentang KDM, apakah dia memang yang dipilih para karuhun? Nah, terlepas semua itu, yang jelas setiap zaman punya penjaganya sendiri. Kadang mereka datang dalam sosok tak dikenal, tak dipuji, tapi diam-diam mereka mendengarkan langit dan menjaga sesuatu yang tak bisa dilihat tapi terasa. Mungkin yang terpilih itu bukan soal sakti, bukan soal gelar, apalagi viral, tapi soal siapa yang tetap tenang saat dunia panik, siapa yang tetap jujur saat semua tergoda, dan siapa yang tetap menyala meski sendirian dalam gelap. Sahabat Keramat Wali, gimana menurut kalian? Apakah kejadian seperti ini cuma mitos? Atau kalian pernah mengalami atau mendengar sesuatu yang mirip? Kalian bayangin deh, kalau suatu hari kalian lagi duduk santai, tiba-tiba langit di atas kalian berubah warna. Bukan karena sunset, tapi kayak dipanggil gitu. Pertanyaannya, kalian bakal diam aja? Atau kalian justru ngerasa, ini jangan-jangan ada tanda? Kalian pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Mimpi ketemu leluhur, dengar suara gaib, atau tiba-tiba ngerasa kayak ada yang manggil? Kalau iya, tulis di komentar. Dan kalau kalian suka cerita-cerita mistis yang nyambung ke sejarah leluhur, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita bakal kupas misteri yang lebih dalam, yang udah lama disembunyikan, bukan sama hantu, tapi sama sejarah itu sendiri. So, tunggu video selanjutnya, karena masih banyak kisah-kisah legenda Nusantara yang menarik untuk kita bahas.